Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. Eh, Tadi malam, final International Youth Championship 2021 ya, antara Barcelona U18 dan Atletico Madrid U18. Ya. Menariknya adalah tempo hari di video yang sebelumnya kita sempat memprediksi bahwa Barcelona akan mendapat kans yang lebih besar daripada Atletico untuk menjadi juara dan ternyata benar. Hebat bro, hebat. Lanjut bro. Ada hitung-hitungannya bro. Jadi gini, saya melihat ya Barcelona secara permainan secara kolektif itu lebih nyetel ya. Jadi sinergi antar lini semua sudah begitu kuat ya. Apalagi ternyata doktrin dan pemahaman sepak bola tiki taka ternyata sudah juga nyampe nih terdeliver ke anak-anak muda gitu loh. Jadi saya tidak heran kalau melihat Barcelona under 18 itu adalah copy paste dari Barcelona senior. Sebetulnya seperti itu. Nah, tapi juga yang kita lihat bukan cuma Barcelona dalam hal ini, dalam pertandingan ini. Tentu kita juga harus melihat dari sisi Atletico Madridnya ya. Kenapa kemudian saya mempunyai prediksi bahwa Barcelona yang akan menang dalam pertandingan tersebut? Karena begini, di usia muda kan memang usia yang penuh adrenalin lagi meningkat gitu ya. Sementara tipikal permainan yang disajikan oleh Atletico Madrid adalah permainan yang begitu Spartan ya bro, yang begitu menguras fisik. Dia juga punya pressing kuat dan paling tidak ini adalah bagian dari strategi grand strategi yang diterapkan oleh manajemen Atletico. Dalam hal ini mereka membawa filosofi sepak bolanya yang ini ya, Diego Simeone gitu loh, yang begitu force, begitu kuat. Dan tapi di usia muda ini strategi permainan seperti ini agak riskan karena dengan tingkat pressing yang begitu tinggi, itu artinya menguras juga selain tenaga, pasti secara emosi juga akan terkuras gitu loh. Dan bisa jadi ini malah menjadi bumerang. Dan itu terbukti gitu loh bahwa di pertandingan pertama aja waktu itu Atletico dapat kartu merah kipernya. Itu kan salah satunya karena ini ya, karena adrenalin yang begitu kuat. Jadi agak sulit mereka untuk mengontrol. Dan terbukti di pertandingan yang berikutnya di final juga terlihat sekali bahwa Barcelona sudah mampu menciptakan peluang-peluang melalui permainan yang 1-2 sentuhan gitu loh bro. Keren ya. Jadi memang benar sih kalau melihat penampilan mereka dibanding dengan penampilan seniornya itu mirip ya. Jadi ya sangat mirip. Jadi udah polanya itu pola-pola yang akan dimainkan di tim senior itu juga sudah diterapkan di timnya junior di kelas bawahnya. Itu keren. Itu yang mengagumkan buat saya sebetulnya gini bro. Karena ternyata di klub-klub Eropa semua ya, begitu mereka sudah mendapatkan jati diri ya, identitas klub. Identitas itu kan juga didapat dari pola permainan ya yang disajikan dalam setiap pertandingan. Jati diri Barcelona adalah tiki taka. Jati diri Atletico Madrid adalah pressure yang sebegitu kuat dan permainan yang Spartan. Itu adalah ada doktrin sepak bola itu masing-masing klub ya. Ternyata doktrin ini juga sudah terdeliver ya dengan baik, dan itu kemudian karena dianggap bahwa doktrin ini adalah yang paling cocok dengan pola permainan masing-masing klub, akhirnya ini menjadi sesuatu yang kemudian menjadi standar yang diberlakukan untuk semua kelompok umur. Itu loh bro. Dan bagusnya jadi siapapun pelatih yang kemudian menggarap klub itu karena doktrinnya sudah ada, standar ininya sudah ada. Entah itu si Xavi Hernandez di Barcelona, Rijkaard atau siapapun yang Pep Guardiola dan segala macam, itu semua mengikuti pola tiki taka yang dan
jangan lupa proses penemuan ya Tiki Taka ini kan dimulai dari zamannya Johan Cruyff, bukan Pep Guardiola. Saya bilang, saya berani menyatakan seperti itu. Karena gini, Johan Cruyff itu boleh dibilang saat itu ya bisa menjadi warga kehormatan Barcelona. Bahkan pernah ada pers pers dari Madrid saingannya pernah bilang nih, kalau Johan Cruyff bilang bahwa matahari ini ada dua, pasti semua petinggi Barcelona percaya. saking mereka begitu percayanya dengan Johan Cruyff, karena Johan Cruyff juga memberikan landasan dari pola permainan yang kemudian dikembangkan oleh Barcelona. Gitu loh. Tuh, itu yang terjadi. Berarti kalau kita melihat ke tim-tim yang lain seperti misalnya MU itu berarti sudah kehilangan jati diri sebenarnya. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Karena kan pada saat itu MU sangat kokoh sekali dengan bermain yang khas sekali pada zamannya Fergie. Betul. Ya. Betul. Sebetulnya gini, Sir Alex Ferguson kan sudah menancapkan pola ya. Pola permainannya MU yang semuanya berjalan, seharusnya bisa berjalan dengan baik ya. Karena pola itu kemudian dijadikan pola yang baku gitu loh. Cuma masalahnya di tingkat coach yang kemudian melatih yang harusnya mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh yang sudah ditancapkan oleh Sir Alex Fergie itu tidak mampu diterjemahkan dengan baik. Saya pikir seperti itu loh. Nah, sekarang kalau misalnya tim Indonesia, timnas ya, kelihatannya kan sekarang timnas yang kemarin AFF, kemudian sekarang yang untuk tim yang U19 untuk Piala Dunia, lagi U20 Piala Dunia nanti, plus juga yang nanti yang untuk SEA Games yang U23, kan itu pelatihnya sama. Itu kelihatan juga polanya sama ya semua ya. Ya gini, sebetulnya gini, kalau kita melihat pada ini ya pola permainan masing-masing tim negara, memang kan tergantung dari bagaimana dalam hal ini pola yang cocok dengan negara tersebut yang harus kemudian dicari formulanya gitu loh, bro. Nah, mungkin kalau kita bandingannya dengan katakanlah Thailand ya, Thailand kan sudah boleh dibilang negara di Asia Tenggara yang sudah mulai menemukan pola permainannya yang sudah mulai baku gitu loh. Jadi dengan siapapun pelatih yang melatih Thailand, tapi karena mereka sudah punya rujukan yang baku, itu akan tetap diberlakukan. Saat ini juga Vietnam sudah hampir seperti itu. Terlihat dari sejak Park Hang-seo ini melatih Vietnam, lonjakan prestasinya Vietnam kan begitu cepat gitu loh. Dan sepertinya Park Hang-seo inilah pola permainan atau pola pelatihan yang diterapkan oleh Park Hang-seo lah yang akan menjadi ini ya semacam manual book ya. Ya manual book ya. Manual booknya, pola dasarnya gitu loh. Nah, apakah ini juga akan terjadi dengan PSSI-nya Indonesia di era Sintayong? Bisa saja, bro. Kita melihat dari perkembangan dari hasil-hasil prestasi yang akan diikuti oleh tim nasional. Karena selama ini kan sejak era tahun 70-an berakhir memasuki era 80 dan era sampai sekarang itu Indonesia justru malah kehilangan pola jati diri permainannya. Dulu pola kita permainan sudah punya sebetulnya waktu diasuh oleh Tony Poganic. Tony Poganic ini adalah pelatih yang berasal dari Yugoslavia waktu itu. Dia juga yang bisa memunculkan nama Sucipto Suntoro, Roni Patirasarani dan sebagainya gitu loh. Dan itu kan pada saat ini Indonesia sudah punya pola permainan yang sudah baku, sementara negara ASEAN belum punya. Jadi Indonesia lebih dulu sebetulnya, lebih dulu maju sebetulnya kalau dilihat dari itu. Tapi kemudian tidak berkembang atau tidak bisa diteruskan atau hanya orang-orang tertentu yang bisa diteruskan atau gimana? Ya itu tadi. Takutnya saya seperti kasusnya di MU ya. Artinya pelatih-pelatih berikutnya juga tidak bisa mengikuti pola yang sudah dibakukan oleh Tony Poganic waktu itu gitu loh, bro.
Oke, obrolannya keren sih sebenarnya. Balik lagi ke final, sesuai ke prediksi ya. Sesuai prediksi, ternyata apa yang saya sampaikan betul ya, kejadian gitu. Oke, mantap sekali. Oke, Sobat Bola Indonesia, gimana menurut Anda, menurut Sobat semua, apakah Indonesia bisa dapat pola yang dasar setelah periode Sintayong ini? Dan juga bagaimana hasil pertandingan antara Atletico dan Barcelona? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, bye semuanya. Sekarang Kuripung, nanti kita ketemu lagi. Bye Sobat semua.